Bismillahirrahmanirrahim. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahtasil al mar'atu bi fadli rajuli aw ar rajulu bi fadli al mar'ah wal tarifa jami'an akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Ngaji lagi ya di kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Jadi di hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita untuk mandi dari sisa air yang telah digunakan oleh istri atau sebaliknya, istri mandi dari sisanya si suami atau sebaliknya suami mandi dari sisa dari istrinya. Ini naha, Rasulullah mencegah, melarangnya. Kalimat naha di sini sebenarnya pencegahan yang tidak mengarah kepada keharaman ya. Artinya ketika memang harus mandi dari sisa istrinya atau suaminya atau kebalikannya, itu ya kemudian tidak menjadi haram ya. Kalau ini diharamkan bahaya ya. Di rumah saya sendiri itu juga satu kolam, pakainya kolam ya, bukan pakai shower itu ya. Kalau istri saya mandi, kemudian selang beberapa waktu saya ikut mandi. Kalau memang terjadi seperti itu sebenarnya naha ya. Itu makruh ya, makruh. Tapi bolehlah, nggak apa-apa ya kalau memang sudah terjadi seperti itu, mau bagaimana lagi. Nah, justru di sini saya ingin menerangkan tentang hadis di sini bahwa wal yahtarifa jami'an. Kalau bisa sebaiknya mandinya bersama-sama. Nah, ini indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan Nabi bersama istrinya, disuruh untuk mandi bareng dalam satu kamar mandi dari satu bejana ya misalkan, dan mencibuknya itu bareng ya, sama-sama mandi ya. Rasul mengambil air pakai ciduk ya, mencibuk, istrinya juga mencibuk, bahkan saling memandikan. Nah, ini kan kemesraan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul kepada kita semua. Wal yahtarifa jami'an. Kalau bisa seperti itu ya. Tapi kalau yang dilarang itu ya, yang dimakruhkan itu adalah ya tadi selang beberapa menit mandinya tidak bersama, tidak melakukan yahtarifa jami'an secara bersama. Tapi ini nahanya nah makruh ya, bukan naha haram. Kalau haram ya repot. Semua orang pakainya harus shower gitu kan ya. Padahal kalau kita berkaca pada Imam Syafi'i itu yang mengatakan bahkan bukan hanya mandi, bersuci untuk berwudu pun boleh ya, kalau dalam satu kolam yang memang lebih dari 2 kullah ya. Ini mandi di dalam kolam yang mestinya lebih dari 2 kullah, itu hanya sebatas naha. Kenapa makruh? Ya jelas, sisa-sisa kotoran dari orang pertama itu pasti ada yang menempel itu kan di kolam yang ya dalam kolam itu, sehingga makruhnya ini karena Rasulullah menghati-hatikan dari segi kesehatan. Nah, ini kan luar biasa, Rasulullah itu mencontohkan, memberikan informasi edukatif kepada kita tentang pentingnya kesehatan itu ya. Tapi bagaimana sesungguhnya, apakah Rasulullah juga pernah mandi ya dari sisa air istrinya? Pernah. Dalam hadis berikutnya disebutkan di sini ya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yahtasilu bi fadli Maimunah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa dari istrinya bernama Maimunah. Ini kan pernah ini kan. Akhrajahu Muslim, hadisnya sahih Muslim, oleh ashabis sunan, juga dalam kitab sunan yang lain. Bahkan istri Nabi juga begitu sebaliknya. Ikhtasala ba'du aswajin Nabi, sebagian istri-istri Nabi itu mandi ya dalam sebuah jafnah ya. Faja'a liyatasila minha inni kuntu junuban. Sebagian istri Nabi mandi dalam satu bejana. Ini keterangannya satu ya tadi yang saya katakan, dalam satu kolam. Faja'a liyatasila minha faqalat inni kuntu junuban. Kemudian Nabi ketika istrinya sedang mandi dalam bejana itu, dalam kolam, tiba-tiba Nabi masuk. Kemudian
masuk kamar mandi itu ya, kemudian istrinya bertanya, wahai Rasul, saya sedang apa, junub begitu ya. Faqalat ini kuntu junuban. Tapi kata Nabi, qala innal ma'a la yujnibu. Sesungguhnya air itu tidak menjadikan junub. Artinya apa? Ini bahasa kiasan. Artinya mandi bersama dengan istri yang sedang dalam satu kamar mandi, di mana kemudian Nabi itu terkena sisa-sisa air yang sudah digunakan oleh istri Nabi itu, kemudian air yang nempel kepada Nabi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam kejunuban. Apa kemudian Nabi itu kemudian terciprat menjadi junub? Ya tidak. Artinya air itu tidak menjadikan junub. Jadi sekalipun istri atau suami itu dalam keadaan junub, ya, salah satunya junub, salah satunya tidak, itu tetap diperbolehkan ya mandi dalam satu kamar mandi. Ya, itu ya. Ini tentang mandi ya, betapa indahnya Rasulullah memberikan gambaran kepada kita kemesraan rumah tangga antara suami dan istri. Ya, meskipun tadi di atas tadi saya ulangi ada kalimat naha, mencegah. Ya, mencegah dalam arti makruh, makruh yang dalam arti selang beberapa waktu yang agak lama. Ya, misalkan 10 menit ya, mandi saya, suami mandi ya, kemudian 10 menit berikutnya istri mandi. Ini nah makruh tapi ya. Ya kalau bisa mandinya itu pakai shower. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya kalau bisa mandinya pakai shower. Itu kan terhindar dari hadis ini. Tapi kalau memang tidak mampu untuk menggunakan shower ya, mungkin harganya juga agak mahal ya, bolehlah, nggak apa-apa ya pakai ini dalam konteks lain, tidak hanya sekedar antara suami istri ya, dengan orang tua, dengan anak-anak, itu ya termasuk dalam hadis ini. Artinya mandi dari sisa orang lain itu ya. Tapi kemudian hadis ini digabungkan untuk yaktarifa jami'an ya, karena konteksnya ini adalah hadis Nabi di mana Nabi sedang menggambarkan, menceritakan antara Nabi dan istrinya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di kajian selanjutnya.